Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Juni 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi dan diskusi Juni 2023? Yaitu isinya adalah grup saham, ya di situ kita ada diskusi dan stock pick saham harian, yaitu berupa saham gorengan untuk one day trading, dan ada saham swing untuk ya bagi teman-teman yang nggak suka saham gorengan, kita ada menu swingnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu rekomendasi di bulan Mei yang udah jalan saat ini. Bentuknya adalah seperti ini. Nanti ada trading plan seperti ini kita buat. Ini adalah yang menu gorengan, dan untuk menu swingnya kita juga ada plannya juga seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung, langsung japri saya aja, kontak ada deskripsi atau lihat video di atas. Kita lanjut ke video berikut. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham batubara. Nah, karena ini IPO-nya nggak muncul-muncul teman-teman, jadi bingung nih mau buat video apa. Tapi di sini banyak banget teman-teman yang istilahnya menyarankan nih, Bang, bahas dong saham-saham batubara. Kenapa pada rontok semua gitu ya. Hampir semua saham-saham batubara gede itu pada drop semua kemarin, dari seminggu yang lalu lah pokoknya. Nah, kita akan bahas kenapa bisa seperti itu teman-teman. Oke ya, kita harus paham di sini ya bahwa saham batubara itu sektornya masuk sektor apa? Yaitu sektor energi. Nah, tapi sebenarnya dia itu masuk ke golongan cyclicals, teman-teman. Dan apa itu cyclicals? Nah, mungkin teman-teman belum paham. Mungkin kalau saham-saham batubara itu teman-teman taunya hanya ini masuknya sektor energi. Ternyata dia itu masuk ke golongan cyclical. Nah, ini sebenarnya udah dijelasin sama artikelnya Stockbit di sini, teman-teman. Dan di sini mengenal cyclical stock ya, pengertian karakteristik dan jenis dan contohnya. Nah, pengertian cyclical stock yaitu adalah saham perusahaan yang mendapatkan sangat tergantung dengan kondisi makroekonomi. Jika kondisi makro dalam keadaan baik, maka perusahaan dengan saham jenis ini akan mendapatkan pendapatan yang berlipat ganda, sehingga sahamnya juga akan naik. Nah, di sini saham yang sangat terpengaruh pada kondisi makroekonomi. Nah, itu adalah saham cyclical. Nah, contohnya saham batubara. Nah, kenapa saham batubara waktu itu bisa naik tinggi? Contohnya Adaro dari 1.200 sampai 4.000-an gitu ya. Dan saham lain lah, saham batubara ITMG dari harga 12.000 sempat nyentuh ke hampir 50.000. Nah, itu karena apa? Kondisi makroekonomi, yaitu perang antara Ukraina dan Rusia, yang menyebabkan pasokan energi itu terhambat. Namanya perang kan, jadi pasokannya kan kehambat teman-teman ya. Mau lewat ke sono, ada perang, nggak jadi, nggak bisa. Mau terbang ke sana ya, ada perang, jadi nggak jadi. Terus ada larangan-larangan, nggak boleh kirim ini, nggak boleh kirim itu, nah, seperti itu. Jadi istilahnya pasokan tersendat, terus permintaan naik. Nah, itu yang menyebabkan harga batubara waktu itu melejit tinggi dari harga 100 sampai nyentuh ke 500 lebih, bahkan 530 waktu itu pernah. Nah, itulah yang menyebabkan saham batubara itu melejit, karena harga batubaranya melejit. Nah, namanya mereka jual batubara, harganya melejit, tentu aja profitnya melejit. Kalau profitnya melejit, tentu aja nanti kalau profitnya melejit, tentu aja nanti harga sahamnya juga melejit kan, seperti itu, ngikut aja teman-teman. Nah, itu karena kondisi perang. Nah, saat ini kondisinya udah membaik teman-teman. Rusia Ukraina udah damai. Nah, sekarang udah mulai nggak ada perang. Terus pasokan juga udah mulai lancar gitu ya. Maksudnya pengiriman juga udah mulai lancar. Terus nggak ada larangan-larangan ya. Rusia nggak ngelarang-larang apapun. Jadi istilahnya sekarang udah mulai jalan. Nah, itulah yang menyebabkan harga batubara. Salah satu yang menyebabkan harga batubara itu drop. Nah, itu juga berpengaruh pada saham-sahamnya yang drop juga, teman-teman. Nah, sebelum ini juga, waktu itu ada namanya sektor cyclical juga, yaitu kesehatan, teman-teman. Nah, kesehatan itu waktu corona itu langsung gila-gilaan. Waktu ada nih kondisi makroekonomi, yaitu penyakit, yaitu corona ya. Corona melanda dunia, habis itu sektor-sektor kesehatan pada arah. Pada tahun 2020 Mas lihat saham-saham kesehatan ini gila banget, guys. Nah, lebih parah kenaikannya daripada hype-nya batubara. Nah, setelah pada sektor-sektor kesehatannya pada naik gitu ya, karena ada kondisi seperti itu corona. Nah, habis itu orang-orang pada work from home.
Nah, work from home, kondisi makroekonomi juga pada kerja di rumah karena nggak boleh ngumpul-ngumpul. Nah, sektor teknologi yang naik. Nah, karena kita untuk kerja di rumah kan perlu teknologi gitu ya, perlu server lah, perlu laptop lah, perlu apa yang berbau-bau teknologi, aplikasi segala macam. Nah, waktu itu juga hype juga. Tapi seiring berjalannya waktu, corona udah mulai hilang, sektor kesehatannya turun. Terus orang-orang udah mulai kerja di kantor, sektor sektor teknologinya turun. Nah, sekarang terakhir ya batu bara itu naik, perangnya selesai ya turun. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau cyclical itu ganti-gantian, cet, seperti itu. Nah, kita lihat di sini guys ya. Di sini karakteristik cyclical stock. Mas Bro bisa lihat nomor di sini ya. Cermati dalam mengamati saham cyclical. Jika trennya bagus, segera ambil momentumnya karena tren saham ini tidak berlangsung lama, sekitar 1 sampai 1,5 tahun sebelum kembali menurun. Nah, kalau Mas Bro inget-inget sektor batu bara ya, itu udah hype hampir 2 tahun loh. Dari tahun 2021 akhir-akhir itu, tahun 2022 akhir teman-teman. Jadi udah 1,5 tahun lebih lah. Ini hype-nya dari sektor batu bara. Dan kalau kita baca dari penjelasan dari artikelnya Stockbit, berarti udah habis bener. Ganti sektor yang lain teman-teman. Oke ya, itu penjelasan salah satu penjelasan kenapa saham-saham batu bara itu mulai drop. Yaitu alasannya karena memang hype-nya udah habis, ya udah nggak dunia udah damai, dan ini juga fakta ini juga berbanding lurus dengan memang harga batu baranya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, semenjak tahun awal-awal akhir 2021 itu naik gitu ya. Ini bahkan sampai ke 400-an teman-teman. 400-an ya, nggak nyampe 500 teman-teman. Sorry, saya salah ngomong. 420 ya, bukan 500 ya. Nah, ini sempat high-nya di 420-an. Ini lama banget guys. Dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun. Setahun full ya. Tahun 2022 setahun full itu harga batu bara rata-rata di atas 380. Itu mahal banget guys. Padahal sebelum itu harga batu bara itu cuma 80-an. Nah gitu guys. Dan sekarang udah drop lagi. Berarti seperti tahun 2021. Nah berarti kalau kita harus tanya nih ya. Mungkin penjelasan kenapa saham-saham batu bara turun udah jelas lah ya. Karena harga batu baranya turun. Kalau harga batu baranya turun ya udah jelas profitnya turun. Nah kalau profitnya turun udah jelas juga dividennya turun di tahun depan. Makanya investor nggak mau beli sahamnya di harga-harga tinggi. Karena yieldnya pasti kecil di tahun depan. Makanya mereka pada buang. Begitu guys. Jadi kalau para investor pada buang berarti sahamnya turun. Ya jelas kan namanya dihaki gitu ya, turun kan. Seperti itu guys. Nah terus kira-kira sampai harga berapa sih saham-saham batu bara? Ya Mas Bro lihat rata-ratanya aja. Rata-ratanya di tahun 2021. Nah karena ini memang harga batu baranya itu hampir setara kayak tahun 2021 guys. Ini tahun 2023 di sini harga batu baranya rata-ratanya. Ini sama rata-rata tahun 2021. Nah Mas Bro bisa lihat aja chart dari saham-saham batu bara tersebut di tahun 2021 tuh rata-rata gimana. Nah saya ngambil contoh PTBA. Nah ini PTBA guys. Nah PTBA sekarang harganya masih 3.120. Nah kita lihat karena untuk harga batu baranya itu hampir sama nih kayak tahun 2021. Nah kita lihat harga saham PTBA di tahun 2021. Nah kita kasih garis guys. Nah, ini tahun 2021 kan di sini, guys. Nah, ini 2021 di sini. Ini terendah nih, guys. Harga terendah di tahun 2021 yaitu di 1.950. Ini harga PTBA terendah di tahun 2021. Nah, tertingginya di mana? Nah, tertingginya di sini, teman-teman. Nah, di sekitaran harga 3.000 lah. Nah, jadi waktu tahun 2021 saat harga batu bara itu hampir sama nih kayak sekarang rata-ratanya, itu rendahnya di 1.950, tingginya di 3.000. Dan sekarang harganya masih di atas 3.000. Berarti ini masih potensi penurunan masih lumayan gede karena kalau menurut saya ini bakal lebih rendah daripada high-nya. Nah, kita anggap ke tengah-tengah, teman-teman. Nah, berarti tengah-tengahnya di mana? Ya di sini. Gitu. Jadi kalau saya ditanya nih, kira-kira
enaknya di mana? Mulai ngambil PTBA ya minimal di 24 atau ke bawah lah. Seperti itu guys ya. Karena kalau kita lihat harga batu baranya itu terus turun, ya nggak ada kenaikan nih misalnya, ya Mas Bro tunggu aja di sekitaran ini. Nah, kita lihat contoh misalnya ITMG. Kita lihat ITMG di sini. Nah, ITMG juga udah drop banget guys, teman-teman. Nah, kita lihat rata-rata tahun 2021-nya di mana? Nah, kita lihat di sini 2021 itu di sini, ini terendahnya teman-teman. Ya, ini ya terendah dan 2021 di 11.500. Nah, tertingginya di tahun 2021 yaitu di sini. Nah, benar ya, di sekitaran inilah. Nah, ini udah jebol nih guys. Udah jebol higher-nya tahun 2021. Nah, enaknya ya di tengah-tengah. Kita mulai cicil tengah-tengah. Jadi harganya berapa guys? Di sini. Ya sekitaran 18.000 lah. Gitulah kalau misalnya saya ditanya, "Bang, kapan nih enaknya ngambil ITMG?" Ya di bawah 18.000. Seperti itu guys, Mas bisa terapin ke hampir semua saham batu bara, tapi yang gede-gede, yang blue chip lah. Kalau yang gorengan agak kurang relevan kalau seperti ini guys, karena gorengan yang minus pun bisa arah gitu ya. Mas Bro bisa terapin ini ke PTBA, Adaro, ITMG, UNTR, pokoknya saham-saham yang istilahnya dia itu berbasis investor beli sahamnya pengen dividen. Nah biasanya dia turunnya akan sampai ke situ teman-teman. Nah, udah jelas ya teman-teman ya penjelasan kenapa batu bara turun dan kira-kira penurunan sampai berapa Mas Bro bisa hitung sendiri dan saya udah kasih contoh itu. Oke, mungkin saja masih dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.